jadi kali ini kami akan membahas tentang permasalahan penyalahgunaan medsos. Nah, penyalahgunaan medsos itu banyak sekali di zaman sekarang, seperti yang kita lihat ada di berita sini, dan sini. Pengertian penyalahgunaan medsos itu merupakan suatu modus kejahatan cybercrime dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, hal tersebut mempunyai dampak negatif, yaitu dampak negatifnya sebagai berikut. Berikutnya itu adalah dampak negatif. Dampak negatif dari media sosial ini yaitu beragam. Yang pertama, ini dapat mengganggu kesehatan mata dan juga tubuh. Karena bila kita sendiri sering dan lama memandang layar monitor, itu bisa berdampak pada kurang tidur. Bisa juga pada keluhan sakit otot, tangan dan pundak dan lain-lain. Yang kedua, melupakan bahasa formal. Karena kita kan sering menggunakan sosial media, kita sering membaca komen-komentar dari netizen. Yaitu ketika kita keseringan membaca itu, maka kita akan lupa dengan bahasa formal. Kita akan terus menggunakan bahasa-bahasa yang sudah kita lihat dari komentar netizen, seperti di berbagai macam media sosial. Yang ketiga, secara sengaja atau tidak sengaja melihat konten pornografi. Nah, yang kita tahu konten pornografi ini bisa dibilang sangat berbahaya bagi otak dan bisa juga menghilangkan konsentrasi kita. Karena kurangnya penggunaan media sosial yang kurang bijak, maka orang-orang dengan sengaja atau tidak sengaja menonton konten pornografi ini. Yang kedua, terbawa emosi dan terlalu mudah serta cepat berbagi berita tanpa dicek sebenarnya. Banyak orang-orang di luar sana yang terlalu cepat membagikan berita-berita yang belum tentu benar ataupun hoax. Mereka asal mengirim kepada teman, keluarga atau siapapun tanpa mengkonfirmasinya sebelum berita itu sudah benar-benar. Terakhir, yaitu membagikan informasi yang bisa membuat orang terseret pada berita-berita atau video-video kekerasan. Yang bisa dibilang kita mengirim video kekerasan, kita juga secara tidak langsung mengajak mereka untuk melakukan kekerasan tersebut yang sudah kita sebar ke mereka, ya, atau juga video yang sudah kita bagikan ke mereka. Jadi intinya kita itu mengajak mereka ke sesuatu hal yang tidak pantas dilakukan. Nah, berikutnya ada juga hal yang harus dihindari saat menggunakan media sosial dan juga apa saja yang harus dilakukan saat menggunakan media sosial. Terus setelah mendengar dampak-dampak negatif tadi, itu ada hal yang harus kita hindari agar tidak membuat orang menyalahgunakan medsosnya. Yaitu yang pertama itu menceritakan masalah pribadi di media sosial, karena itu dapat disalahgunakan oleh orang lain. Yang kedua, memulai atau memancing konflik dengan siapapun di media sosial, karena itu dapat memicu suatu masalah. Yang ketiga, memberikan komentar negatif dengan mencela dan menjelekkan orang atau kelompok lain di media sosial. Hal tersebut juga bisa berdampak buruk bagi orang yang menerima komentarnya. Yang keempat, bersikap terlalu berlebihan atau ekstrim dalam menanggapi sesuatu. Itu menanggap berlebihan bisa jadi kalau menanggapi hal tersebut terlalu berlebihan bisa jadi menjadi suatu masalah. Misalnya itu kayak orang yang coba bercanda terus kalian anggap serius. Itu aja. Nah, setelah tahu apa aja yang harus kita hindari, nah sekarang kita akan masuk ke apa aja yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyalahgunaan medsos. Kita harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal negatif tersebut. Yang pertama itu kita harus bijak dalam berbagi status kita mengenai apa yang sedang kita lakukan. Yang kedua, kita harus membiasakan diri untuk memeriksa kembali apa yang kita posting agar terhindar dari hal-hal negatif. Dan yang ketiga, kita harus menjaga informasi terkait dengan data pribadi kita agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, yang terakhir itu kita harus memikirkan dengan sesama sebelum memposting apapun secara online. Karena apa yang kita terbitkan itu dapat sulit dihapus karena internet itu dapat menyimpan rekam jejak kita. Teman-teman, marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial. Sekian dari kami, terima kasih.